Oke ya, seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, kita bahas dulu tugas yang sebelumnya. Di sini nomor 2, yaitu misalkan saja di sini ada Y sama dengan 2X dikurang 5, ya. Pengen ditranslasikan sejauh 2 ke kanan dan 3 ke atas. Nah, berapa persamaan garis barunya? Kita nggak tahu nih ya. Nah, yang pertama yang perlu dilakukan adalah pada saat kita pengen mencari bayangan dari Y sama dengan 2X min 5, yaitu X aksen ya bayangannya ya. Bayangannya dari ini kan sama aja dengan hasil dari awal dari yang titik lama X-nya ditambah dengan translasinya yaitu 2. Nah, kemudian untuk yang Y-nya, bayangan Y-nya itu adalah hasil dari Y lama ditambah dengan translasi si 3. Nah, sekarang kita pengen ganti nih. Karena kita pengen mencari bayangan dari Y sama dengan 2X min 5. Otomatis kita harus mengganti nilai Y dan X ini menjadi yang baru. Nah, untuk menggantinya menjadi yang baru, maka nilai X ini ya harus kita balik dulu ya, karena pengen diganti nih. Berarti dari X sama dengan X aksen dikurang 2. Sedangkan di sini Y-nya itu Y aksen yang dikurang 3. Artinya gini ya, seandainya kita pengen mencari persamaan garis yang baru dari hasil yang ditranslasikan 2 dan 3, kita harus merubah nilai yang ini ya dengan cara bagaimana merubahnya. Tapi pada saat kita rubah itu terdefinisi sebagai suatu hasil titik translasi yang baru di sini. Nah, berarti nanti X sama dengan X aksen min 2, Y sama dengan Y aksen min 3. Tinggal kita rubah aja ya, yang awalnya Y sama dengan 2X kurang 5. Nah, Y-nya di sini adalah Y aksen dikurang 3 sama dengan 2X min 5. 2X. Nah, X-nya di sini adalah X aksen dikurang 2. Dikurang 5 kemudian ya. Berarti nanti kita dapat pertama di sini kita tulis dulu 2 dikali X itu 2X aksen, 2 dikali min 2 adalah min 4, dikurang 5. Selanjutnya, karena di sini kita mencarinya nilai Y-nya aja ya, berarti nanti min 3 di sini kita pindahkan, maka nanti Y aksen sama dengan min 3 berubah menjadi positif 3. Maka nanti kita dapat bayangan terbaru dari persamaan garisnya itu adalah 2X aksen min 4 dikurang 5 ditambah 3, maka nanti kita dapat min 6. Sehingga nanti kita rubah lagi, maka hasil translasi dari Y sama dengan 2X min 5 adalah 2X min 6. Dan jawabannya adalah Y sama dengan 2X min 6. Oke ya, sekarang kita masuk ke materi baru tentang refleksi, yaitu pencerminan. Nah, jadi intinya refleksi itu kalau misalkan kita buat di sini ada sebuah titik, contohnya aja di sini titiknya itu adalah titik A. Nah, kita anggapnya titik A itu adalah 2,1. Seandainya kita pengen mencerminkannya terhadap sumbu X, ya, artinya kan gini ya, pada saat kita pengen mencerminkan sesuatu barang di depan cermin, berarti nanti jarak antara cermin dengan benda aslinya dan jarak antara cermin dengan bayangannya itu sama. Sehingga kalau misalkan titik A ini kita cerminkan terhadap sumbu X, nah ini sumbu X ya, maka inilah bayangannya kita anggap sebagai A aksen ya. Nah, jadi bisa dilihat ya, kalau misalkan kita buat di sini awalnya di sini ada titik A ya, dan titiknya A itu awalnya adalah 2,1. Pengen kita refleksikan terhadap sumbu X.
Sehingga nilai A aksennya itu tadi di sini kita dapat adalah 2,-1. 2,-1. Artinya nanti kalau misalkan ada sebuah titik koordinatnya x, y, kemudian kita refleksikan terhadap sumbu x, maka nantinya bayangannya itu adalah x, y, ya. X yang nggak berubah tapi nilai y-nya menjadi negatif. X nya nggak berubah tapi y-nya menjadi nilai negatif. Nah, gimana kalau sumbu y? Contohnya aja kita buat di sini ya. Di sini masih tetap titik A ya. Nah, titik A ini pengen kita cerminkan terhadap sumbu y. Maka nantinya kalau misalnya dilihat di sini kan jarak antara sumbu y dengan titik A dan jarak antara sumbu y dengan bayangannya itu harus sama. Berarti di sini ya. Kita anggap sini bentuknya A aksen lagi. Nah, kalau misalkan lihat di sini ya, awalnya 2,1 ya. 2,1. Tapi karena kita cerminkan terhadap sumbu y, nilai A aksen di sini ternyata jadinya menjadi min 2,1. Y-nya tetap, tapi nilai X-nya menjadi min. Maka nanti kalau seandainya kita cerminkan terhadap sumbu Y, ini nanti awalnya X, Y nih. Maka nanti bayangannya adalah min X, Y. Ya. Nah, selanjutnya gimana kalau misalkan kita cerminkan terhadap titik 0,0. Nah, ini 0,0 di sini ya. Pertama dilihat, kalau misalkan kita pengen mencerminkan itu kan antara jarak antara benda asli sama bayangannya sama ya. Nah, kalau titik A ini kita tarik garis di sini nih ya. Nah, titik A itu kalau misalkan cerminnya di sini di 0, maka nanti bayangannya sekitar di sini nih. Ini adalah titik A aksen yang baru. Kalau misalkan dilihat awalnya 2,1. Tapi di sini kita dapat min 2,1, min 1 ya. Nah, sehingga kalau misalkan X, Y kita cerminkan atau refleksikan terhadap titik 0, ini nanti X, Y-nya berubah menjadi min X, min Y. Nah, gimana kalau X, Y? Langsung aja ya. X, Y gitu. Kalau misalkan kita cerminkan nih, karena di sini bilangnya Y sama dengan X, maka tinggal kita balik menjadi X-nya menjadi Y dan Y-nya menjadi X. Ya, nah, kemudian lagi, misalkan saja di sini kita pengen cerminkan terhadap sumbu y sama dengan x. Nah, ngomong-ngomong di sini kalau untuk cermin terhadap sumbu y sama dengan x di sini ya, misalkan kita tarik garis lurus di sini, ini adalah y sama dengan x. Maka nantinya kalau misalkan kita buat di sini adalah titik B, misalkan ya, yaitu 4,3, maka nanti pencerminannya titik B itu bayangannya di sini ya, yaitu 3,4. 4,3, 3,4. Nah, sehingga kita bisa bikin kesimpulan bahwa seandainya titik awalnya X, Y kita cerminkan terhadap Y sama dengan X, maka tinggal kita balik menjadi Y, X. Nah, gimana kalau dengan Y sama dengan min X? Kebalikannya ya, Y sama dengan min X berarti kita baliknya seperti ini. Nah, karena di sini Y sama dengan min X, otomatis semua yang positif berubah menjadi negatif atau semua yang negatif berubah menjadi positif. Maka yang awalnya itu X, Y nanti akan berubah menjadi min Y, min X. Nah, jadi bedanya sama dengan X itu Y, X. Y sama dengan min X, min Y, min X. Nah, kalau misalkan dibuat di sini ada, kita buat garis lurus, garis konstan, di mana katanya di sini anggaplah Y sama dengan 1. Nah, seandainya nih pengen kita cerminkan titik B di sini nih ya, ke Y sama dengan 1, otomatis kan gini ya, kita buat di sini B, berarti jarak antara cermin Y sama dengan 1 dengan B ini 1, 2, maka nanti seandainya kita tarik dari sini 1, 2. Inilah nilai si B aksen. Jadi yang awalnya di sini adalah B yang 4,3. Karena kita cerminkan terhadap Y sama dengan 1, berubah menjadi 4, min 1. 4, min 1. Jadi berdasarkan dari sini titiknya nih, pada saat B 4,3 kita cerminkan terhadap Y sama dengan 1, kita dapat bayangannya adalah 4, min 1. Nah, berarti seandainya kita refleksikan terhadap sumbu Y sama dengan N ya. Pertama, nilai X-nya tidak berubah. Bisa lihat di sini ya.
X-nya tidak berubah, tapi nilai Y-nya itu adalah hasil dari 2 ya, N yang dikurang dengan nilai Y lama. Nah, itu kalau untuk rumusnya. Sedangkan kalau misalkan di sini kita bikin direfleksikan terhadap, contoh saja kita bikin di sini. Nah ini ya, misalkan pengen kita jaminkan dengan X sama dengan 1. Nah titik B di sini kan berarti jarak antara B dengan X sama dengan 1 di sini nih. Kita buat 1, 2, 3. Nah berarti nanti bayangannya 1, 2, 3. Inilah titik si B aksen. Bayangannya ya, awalnya 4,3 berubah menjadi min 2,3. Maka nantinya kalau misalkan kita buat di sini, pertama dicerminkan terhadap nilai X sama dengan N, maka nantinya nilai Y-nya tidak berubah. Kita tulis Y di sini. Tetapi nilai X-nya berubah, yaitu 2 yang dikali dengan nilai N yang dikurang X ya. Nah, jadi gitu. Jadi kalau misalkan direfleksikan terhadap sumbu X sama dengan N, maka nanti Y-nya nggak berubah, tapi X-nya berubah. Sedangkan jika misalkan kita masukkan nilai Y sama dengan N, maka nanti X-nya tidak berubah, tapi nilai Y-nya itu berubah ya. Sebagai contoh, misalkan saja di sini ada sebuah soal di mana tentukan bayangan titik A 1,3 terhadap transformasi di bawah ini. Yang pertama, direfleksikan terhadap sumbu X. Nah, jadi nanti yang awalnya itu adalah titik A ya, yaitu 1,3, pengen kita refleksikan terhadap sumbu X. Nah, tadi kan udah diketahui ya, kalau seandainya kita refleksikan terhadap sumbu X ya, nilai X nya nggak berubah, maka nilai aksennya itu pertama X nya nggak berubah, berarti tetap menjadi 1. Sedangkan nilai Y nya berubah ya, yang awalnya 3 menjadi min 3. Nah yang B, direfleksikan terhadap Y sama dengan min X. Jadi yang awalnya tadi adalah A 1,3 ya, misalkan saja pengen kita refleksikan terhadap Y sama dengan X, maka nanti bayangan A-nya itu adalah, nah tadi kalau misalnya Y sama dengan X, kebalik ya, yang awal 1,3 menjadi 3,1 dengan catatan balik antara nilai negatif sama positifnya. Nah bisa dilihat di sini 1,3 bernilai positif keduanya, kemudian kita balik menjadi 3,1. Tapi karena di sini Y sama dengan min X, maka di sini min 3, di sini min 1, kita balik. Kemudian direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 2, lalu ditranslasikan oleh T sama dengan 2,3. Nah dari sini nih ya, pertama kita harus bikin dulu. Di sini pertama katanya titik A itu 1,3 yang pengen kita refleksikan terhadap Y sama dengan 2. Nah kita pengen cari nilai A aksennya ya. A aksennya itu adalah, karena di sini Y sama dengan 2, rumusnya berarti seandainya Y sama dengan N, maka X nya tetap. Nah terus dulu X nya tetap, koma Y nya adalah 2N yang dikurang dengan nilai Y, Y-nya berubah. Nah, jadi nantinya pertama kita buat dulu di sini Y sama dengan 2, berarti N-nya itu sama dengan 2 ya. Kemudian X lamanya itu adalah 1, X lamanya 1, dan Y lamanya itu adalah 3. Maka nilai 2N yang dikurang Y itu sama aja dengan 2 yang dikali N-nya adalah 2 ya, dikurang Y 3. Maka nanti kita dapat 4, 2 kali 2 4, dikurang 3 sama dengan 1.
Sehingga untuk A aksennya ini nanti didapat adalah pertama X tetap, yaitu X lamanya 1, 2M dikurang Y, tadi udah dapat ya, 2M dikurang Y adalah 1. Dan inilah bayangan terbarunya jika seandainya direfleksikan terhadap Y sama dengan 2. Tapi di sini diminta lagi ditranslasikan lagi oleh T sama dengan 23. Nah, berarti kalau misalnya kita bikin lagi, awalnya itu tadi bayangannya itu 1,1. Nah, translasikan lagi sebesar 2 dan 3. Nah, berarti kan gini ya. Pertama 1 ditambah 2 kita dapat 1 tambah 2 3. 1 tambah 3 adalah 4 ya. Karena di sini 1,1 diminta 2 ke kanan dan 3 ke atas. Nah, jadi kita dapat bayangan terbarunya itu ada beraksen ya, karena kita 2 kali ini, yaitu adalah 3,4. Boleh juga aksen ya. Dan inilah jawabannya.